Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Lut alaihissalam dan sejarah dihancurkannya negeri Sodom. Negeri Sodom adalah sebuah negeri yang Allah hancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan dalam catatan sejarah tidak ada satupun negeri yang dihancurkan Allah Subhanahu wa taala melebihi negeri Sodom, di mana negeri ini diangkat ke langit oleh Allah, kemudian dibalikkan yang atas menjadi di bawah, lalu kemudian dijatuhkan dan kemudian dihujani batu-batu dari langit, sehingga seluruh penduduk negeri Sodom yang menentang dakwah Nabi Lut alaihissalam semua binasa tak tersisa. Dan kemudian negeri itu menjadi sebuah danau yang luas, yang kemudian menjadi lautan yang disebut Laut Mati atau Bahrul Mayyit. Lalu bagaimanakah kisah negeri Sodom sehingga berubah menjadi Laut Mati atau Bahrul Mayyit? Lalu bagaimana cara Allah menyelamatkan Nabi Nuh alaihissalam beserta keluarganya dari azab yang mengerikan, sedang mereka saat itu berada di negeri Sodom bersama kaumnya? Nanti akan kami jelaskan. Sekarang akan kita bahas terlebih dahulu kisah diutusnya Nabi Lut alaihissalam ke negeri Sodom. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam memulai dakwanya di Babilonia atau Irak, maka tidak ada seorang pun yang mau beriman dengan dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali hanya 3 orang saja. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri. Yang kedua adalah Sarah binti Haran, yaitu keponakan yang sekaligus istri Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga adalah Lut alaihissalam bin Haran, yaitu keponakan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam ini adalah satu zaman. Dan hubungan antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihissalam adalah paman dan keponakan, di mana ayah Nabi Ibrahim ini bernama Azar, yang namanya Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Azar ini mempunyai 3 orang anak laki-laki. Yang pertama bernama Ibrahim, yang kedua bernama Haran, yang ketiga bernama Nahur. Jadi Ibrahim alaihissalam dan Haran ini adalah saudara kandung. Haran mempunyai anak Lut alaihissalam dan Sarah. Maka Lut alaihissalam dan Sarah adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim menikahi Sarah yang merupakan keponakannya sendiri. Dan ini adalah syariat umat terdahulu sebelum turunnya Taurat, yaitu dibolehkannya menikahi keponakan sendiri. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah, setelah turun Taurat maka syariat ini dihapuskan. Dan ketika turun Al-Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 23, Allah jelaskan larangan di dalamnya, yaitu larangan menikahi anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, atau larangan menikahi keponakan sendiri. Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di Irak dengan menghancurkan patung-patung sesembahan, kemudian sampai ia dibakar oleh Raja Namrud, maka tidak ada seorang pun yang beriman kecuali istrinya dan keponakannya, yaitu Lut alaihissalam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa najjainahu wa Lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin." Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut dari negeri Irak ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk semua manusia, yaitu negeri Syam yang tempatnya adalah di daerah Haran di Palestina. Maka keluarlah Nabi Ibrahim bersama istrinya dan juga keponakannya Lut alaihissalam dari Irak menuju ke negeri Syam. Setelah melakukan perjalanan jauh, maka sampailah Nabi Ibrahim beserta istri dan keponakannya Lut alaihissalam ini di negeri Haran Palestina. Setelah lama tinggal di sana, yaitu di Haran, dan banyak sekali peristiwa yang telah terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Lut alaihissalam menjadi seorang nabi. Tidak ada penjelasan tentang berapa umur Nabi Lut alaihissalam ketika dia diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Lut alaihissalam jadi seorang nabi, maka kemudian Nabi Ibrahim memerintahkan Lut alaihissalam untuk berdakwah ke sebuah negeri yang bernama Sodom. Negeri Sodom ini terdiri dari 5 kota. Tetapi ada juga yang bilang bahwa negeri Sodom ini terdiri dari 7 kota. Dan negeri Sodom ini terletak di perbatasan antara Yordania dan Palestina.
Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Nabi Lut alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk negeri Sodom, yaitu sebuah negeri yang terkenal dengan kemaksiatannya. Negeri yang penduduknya melakukan perbuatan yang sangat keji dan hina, perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelum mereka, yaitu praktek homoseksual dan lesbian, yaitu laki-laki menggauli laki-laki lewat duburnya dan wanita menggauli wanita. Praktek penuh maksiat ini sudah menjadi hal yang biasa di negeri Sodom. Semua orang terlibat dalam kemaksiatan dan tanpa malu-malu, mereka melakukannya di muka umum. Bahkan mereka begitu bangga dengan apa yang mereka lakukan. Selain kerusakan moral, kaum Sodom juga melakukan praktek kekufuran dan juga tergolong manusia yang sangat bengis dan kejam. Mereka tidak memiliki rasa belas kasihan. Mereka terbiasa melakukan pencurian, perampokan, hingga melakukan pembunuhan. Sehingga orang-orang yang kuat, merekalah yang akan berkuasa, sementara orang yang lemah, mereka akan menjadi korban penindasan. Dalam surat Al-Ankabut ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang akhlak kaum Nabi Lut dengan 3 akhlak yang buruk. Allah berfirman, "A'innakum lata'tunar rijal wa taqta'unas sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar." 3 akhlak buruk kaum Nabi Lut alaihissalam adalah yang pertama, ta'tunar rijal. Mereka mendatangi laki-laki. Maksudnya adalah mereka berhubungan intim dengan sesama laki-laki melalui dubur mereka. Mereka melakukan praktek homoseksual, dan ini adalah perilaku yang sangat buruk, tercelah bahkan hina. Akhlak buruk kaum Nabi Lut yang kedua adalah wataqta'unas sabil. Mereka melakukan kejahatan di jalan. Mereka menjadi begal, yaitu ketika ada musafir yang melewati kota mereka, maka mereka akan menghadangnya kemudian menyakitinya, bahkan membunuhnya, kemudian mereka merampas hartanya. Akhlak buruk kaum Nabi Lut yang ketiga adalah wata'tuna fi nadikumul munkar. Mereka mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka, yaitu seperti mereka suka telanjang di tempat umum, saling kentut-kentutan di antara mereka, dan juga mengeluarkan kata-kata kotor ketika di dalam tempat pertemuan mereka. Inilah 3 akhlak buruk kaum Sodom, sehingga Allah utus Nabi Lut alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Masyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di negeri Sodom inilah Nabi Lut menetap dan kemudian menikah dengan seorang wanita yang bernama Wali'ah. Dari pernikahan tersebut, Nabi Lut alaihissalam dikaruniai 2 orang putri. Namun perjalanan rumah tangga Nabi Lut alaihissalam rupanya tidak berjalan dengan mulus. Istri yang beliau cintai ternyata menjadi musuh dalam selimut atau menjadi pengkhianat. Segala rencana dakwah Nabi Lut alaihissalam kerap dibocorkannya kepada penduduk Sodom. Nabi Lut alaihissalam berdakwah kepada kaumnya dengan penuh kesabaran, dengan penuh bijak, dengan penuh hikmah, agar kaumnya sadar dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, tidak mempersekutukannya, serta melarang mereka melakukan perbuatan keji dan kotor yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dakwah Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom. Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya dengan berkata, "Wa ta'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadim minal alamin." Mengapa kalian mengerjakan perbuatan keji itu, yakni kalian melakukan kawin sesama jenis yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelum kalian. Innakum lata'tunar rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumum musrifun. Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kalian kepada sesama laki-laki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Ketika kaum Sodom ditegur oleh Nabi Lut alaihissalam akan perbuatan keji dan hina yang mereka lakukan, maka mereka tidak menghiraukan ucapan Nabi Lut alaihissalam. Mereka justru terus-menerus melakukan perbuatan maksiat dan kejahatan. Bahkan mereka mengancam akan mengusir Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya dari kampung mereka. Meskipun moral kaum Sodom sudah sangat sulit untuk diperbaiki, namun Nabi Lut alaihissalam tetap teguh dalam mendakwahi mereka. Beliau alaihissalam tetap berupaya mengembalikan mereka ke jalan yang benar. Suatu ketika Nabi Lut alaihissalam menghampiri orang-orang yang lagi berkumpul di sebuah kota. Dan kemudian Nabi Lut alaihissalam berkata kepada mereka, "Idh qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun, inni lakum rasulun amin." Mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah?
Sesungguhnya aku adalah Rasul yang diutus oleh Allah kepada kalian. Fattaqullaha wa'ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Mendengar ucapan Nabi Lut tersebut, maka kaum Sodom langsung mencibir. Mereka curiga bahwa Nabi Lut alaihissalam memiliki maksud tertentu. Orang ini telah memasuki kota kita, lalu menyuruh kita untuk menghentikan apa yang biasa kita lakukan. Pasti dia mendapatkan sesuatu dari ini. Nabi Lut segera membantah perkataan mereka. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku sekali-kali tidak meminta upah kepada kalian atas ajakanku itu. Upahku ini tidak lain hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut lalu lebih mendekat kepada mereka dan mengingatkan mereka tentang perilaku homoseksual. Atatuna dzukhrana minal alamin. Mengapa kalian berhubungan intim dengan sesama laki-laki? Wa tadaruna ma khalaqalakum rabbukum min azwajikum. Sementara istri-istri kalian tinggalkan. Kalian lebih memilih menyalurkan syahwat kalian kepada sesama lelaki daripada kepada istri-istri kalian. Bal antum qaumun 'adun. Bahkan kalian ini termasuk kaum yang melampaui batas. Mendengar dakwah Nabi Lut tersebut, maka marahlah kaum Sodom. Mereka mengancam, qalu la illam tantahi ya Lutu latakunanna minal mukhrajin. Wahai Lut, sungguh jika kamu masih terus-menerus mendakwahi kami, jika kamu tidak mau berhenti melarang perbuatan kami, sungguh kamu benar-benar akan kami usir dari negeri ini. Nabi Lut alaihissalam kemudian berkata, qala inni li'amalikum minal qalin. Sungguh aku sangat benci dengan perbuatan kalian. Nabi Lut lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dan keluargaku dari perbuatan yang mereka kerjakan. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fanajjainahu wa ahlahu ajma'in." Lalu kami selamatkan Lut beserta seluruh keluarganya, yaitu putri-putrinya, illa ajujan fil ghabirin, kecuali istrinya yang ternyata bersekongkol dengan penduduk kaum Sodom. Tsumma dammarnal akharin. Kemudian kaum Sodom dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti akan kami ceritakan kisah dihancurkannya kaum Sodom yang mengerikan. Wa amtarna alaihim matara, dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Fasa amatorul mungzarin, maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Masyiral muslimin, sahabat Bijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum azab diturunkan kepada kaum Sodom, Nabi Lut alaihissalam telah mengingatkan mereka bahwa Allah akan menurunkan hukuman bagi mereka kalau mereka masih terus-menerus melakukan kemaksiatan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walaqad anzarahum batsyatana." Sungguh Lut alaihissalam telah memperingatkan mereka bahwa kami akan memberikan mereka azab yang sangat dahsyat. Nabi Lut berkata, "Wahai kaumku, jika kalian masih terus melakukan perbuatan ini, maka Allah akan mengazab kalian dengan azab yang sangat dahsyat." Fatamarau bin nuzur. Namun mereka terus melakukan perbuatan-perbuatan itu. Mereka tidak memperdulikan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dustakan peringatan-peringatan Allah. Bahkan mereka menantang Nabi Lut untuk mendatangkan azab kepada mereka. Mereka berkata, "Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adabillahi in kunta minas shadiqin." Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Setelah sekian tahun berdakwah dan tidak ada seorang pun di kota Sodom yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali hanya putri-putrinya saja. Sedangkan perilaku kaum Sodom semakin menjadi-jadi. Mereka mau menyakiti Nabi Lut alaihissalam secara fisik, mau mengusir Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya dari negerinya, dan bahkan mereka telah berani menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan azab kepada mereka. Maka Nabi Lut alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qala rabbi ansurni ala qaumil mufsidin. Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas mereka yang berbuat kerusakan itu. Akhirnya Allah kabulkan doa Nabi Lut alaihissalam. Allah mengutus beberapa malaikat untuk membinasakan mereka. Sebelum kaum Nabi Lut dibinasakan Allah mengirimkan beberapa malaikat ke rumah Nabi Ibrahim terlebih dahulu untuk menghabarkan dua hal. Pertama, mereka ingin menyampaikan kabar gembira kepada Ibrahim bahwasanya Sarah istrinya Ibrahim akan mempunyai seorang anak yang sangat alim
yang bernama Ishak. Yang kedua, para malaikat ini akan menghabarkan kepada Nabi Ibrahim bahwa mereka akan mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsu daifi Ibrahim al-mukramin?" Apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Dikisahkan, datanglah 3 malaikat yang menjelma sebagai manusia ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Para malaikat kemudian mengetuk pintu rumah Nabi Ibrahim. Mereka mengatakan, "Assalamualaikum." Kemudian Nabi Ibrahim menjawab salam mereka, "Salamun qaumum munkarun." Waalaikumsalam. Kalian adalah orang-orang asing, kami tidak mengenal kalian. Nabi Ibrahim merasa bingung dengan kedatangan para tamunya, karena tidak pernah ada orang di kampungnya yang datang dengan mengucapkan salam. Tahu-tahu datang orang yang tidak dikenal dengan mengucapkan salam. Ibrahim bertanya-tanya, siapa mereka ini? Ibrahim tidak pernah berpikir bahwa tamunya adalah para malaikat, karena para malaikat ini menjelma menjadi manusia dengan bentuk yang benar-benar persis seperti manusia. Ketika para malaikat itu sudah masuk ke dalam rumahnya Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bilang, "Silakan duduk sebentar." Kemudian Nabi Ibrahim diam-diam langsung pergi menemui istrinya yaitu Sarah untuk menyiapkan makanan. Dan inilah akhlak mulianya Nabi Ibrahim. Beliau sangat memuliakan tamu. Beliau pergi diam-diam ternyata ingin menghidangkan makanan yang istimewa, yaitu makanan yang paling enak dari hartanya, untuk dihidangkan kepada tamunya. Ibrahim menyembelih anak sapi yang gemuk untuk dipanggang. Setelah daging sapi itu selesai dipanggang dengan cepat, kemudian Nabi Ibrahim menyuguhkan daging panggang tersebut kepada tamunya tepat di depan mereka. Lalu Nabi Ibrahim berkata dengan sopan, "Silakan kalian makan." Namun ternyata tamunya tidak mau makan. Mengetahui tamunya tidak mau makan, Nabi Ibrahim alaihissalam ini akhirnya ketakutan. Nabi Ibrahim melihat bahwa tangan mereka tidak menyentuh makanan tersebut, sehingga membuatnya ketakutan. Dalam hatinya Nabi Ibrahim ini bertanya, "Siapa tamu ini? Datang dari jauh, tidak saya kenal. Sudah saya hidangkan makanan, kenapa tidak disentuh? Siapa mereka ini?" Meskipun Nabi Ibrahim menyembunyikan rasa takut kepada mereka di dalam hatinya, tapi para malaikat itu mengetahuinya. Kemudian mereka berkata, "La takhaf wa basyaruhu bigulamin alim." Kamu jangan takut wahai Ibrahim. Sesungguhnya kami ini adalah para malaikat. Kami ingin memberikan kabar gembira kepadamu bahwa istrimu akan mempunyai seorang anak yang alim yang bernama Ishak. Maka ketika Sarah, istrinya Nabi Ibrahim ini mendengar apa yang dikabarkan oleh malaikat, bahwa dia akan mempunyai seorang anak, maka Sarah ini terkejut, kemudian berteriak dan menampar mukanya sendiri karena saking bahagianya. Kemudian Sarah berkata kepada malaikat, "Bagaimana aku dapat melahirkan seorang anak, sedangkan keadaanku sudah tua dan mandul?" Maka para malaikat itu berkata kepada Sarah, "Kami mengabarkan kepadamu dan kami mengatakan sesuai apa yang dikatakan oleh Tuhanmu, dan sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Jadi Sarah ini walaupun sudah tua dan sudah mandul, dengan karunia dan izin Allah, nanti beliau ini akan mempunyai seorang anak yang bernama Ishak. Dan nanti Ishak ini akan mempunyai anak yang bernama Yakub. Ishak dan Yakub dua-duanya adalah seorang nabi dan rasul Allah. Setelah rasa takut Nabi Ibrahim ini hilang dan ia telah diberi kabar gembira oleh para malaikat bahwasanya Sarah akan mempunyai seorang anak, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya hal penting kepada para malaikat. Karena menurut Nabi Ibrahim tidak mungkin para malaikat ini datang hanya membawa kabar gembira kepadanya. Inilah cerdasnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat, "Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun?" Apa tujuan kalian datang ke sini wahai para utusan Allah? Malaikat menjawab, "Qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin." Sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, yaitu kaumnya Nabi Lut. Nursila alaihim hijaratan min tin. Kami akan turunkan azab. Kami akan hujani mereka dengan batu dari langit. Yang batu tersebut sudah diberi cap, diberi stempel untuk para pelaku maksiat yang berlebihan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa batu yang digunakan untuk melempar kaum Nabi Lut itu adalah batu khusus yang telah Allah beri tanda atau cap untuk mengenai setiap orang dari kaum Nabi Lut.
Jadi semua kaum Nabi Lut tidak ada yang pernah bisa lolos dari hantaman batu tersebut. Meskipun mereka keluar dari kota Sodom, tetap batu itu akan mengenai mereka dimanapun mereka berada. Karena setiap batu sudah ada tugasnya masing-masing untuk menghantam mereka. Wallahu a'lam. Mendengar perkataan malaikat bahwa mereka akan menghadap kaum Nabi Lut, maka Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada para malaikat, "Sesungguhnya di negeri itu terdapat Lut. Bagaimana bisa kalian akan menghancurkannya?" Malaikat kemudian menjawab, "Sesungguhnya kami lebih mengetahui tentang orang yang berada di dalamnya. Kami benar-benar akan menyelamatkannya dan putri-putrinya dari kebinasaan yang akan menimpa penduduk negeri itu, kecuali istrinya. Dia termasuk orang yang akan dibinasakan." Nabi Ibrahim mengkhawatirkan keselamatan Nabi Lut alaihissalam. Namun para malaikat itu meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Nabi Lut beserta keluarganya akan diselamatkan. Setelah memberi kabar gembira dan menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim, maka para malaikat yang berwajah tampan tersebut keluar dari rumahnya Nabi Ibrahim menuju ke negeri Sodom untuk menemui Nabi Lut alaihissalam. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah para malaikat yang berwajah tampan rupahan tersebut datang kepada Nabi Lut alaihissalam untuk menginap di rumahnya, maka dada Nabi Lut tiba-tiba merasa sesak. Karena Nabi Lut melihat tamunya ini adalah orang-orang yang sangat tampan rupawan. Nabi Lut khawatir para tamunya ini akan diganggu oleh kaumnya. Karena kaumnya Nabi Lut ini syahwatnya akan memuncak manakala mereka melihat laki-laki yang tampan. Nabi Lut belum mengetahui kalau tamunya ini sebenarnya adalah para malaikat. Karena saking takutnya Nabi Lut dengan sifat tercelah kaumnya, maka Nabi Lut segera membawa tamunya masuk dan menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Nabi Lut lalu berpesan kepada istri dan 2 putrinya agar merahasiakan kedatangan para tamunya ini. Karena apabila kedatangan mereka sampai diketahui oleh kaumnya, habislah riwayat tamunya itu. Nabi Lut merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi tamu-tamunya dari ancaman kaumnya yang sangat bengis dan haus untuk menggauli laki-laki. Namun informasi tentang keberadaan tamu Nabi Lut yang tampan rupawan tersebut telah tersebar luas dengan cepat. Istri Nabi Lut adalah seorang wanita pengkhianat. Ia diam-diam melaporkan keberadaan tamu Nabi Lut yang tampan kepada penduduk Sodom. Maka datanglah orang-orang Sodom dengan muka penuh syahwat, seperti binatang yang kelaparan. Mereka mendatangi rumah Nabi Lut alaihissalam untuk meminta Nabi Lut alaihissalam menyerahkan tamu-tamunya kepada mereka. Penduduk Sodom berusaha untuk masuk ke rumahnya Nabi Lut alaihissalam. Namun, Nabi Lut mengunci pintu rumahnya rapat-rapat dari dalam dan menjaganya agar kaumnya tidak dapat masuk ke rumahnya untuk mengganggu tamu-tamunya. Di balik pintu tersebut, Nabi Lut berkata, "Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kalian mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kalian membuat aku terhina." Penduduk Sodom berkata kepada Nabi Lut, "Bukankah kami telah melarangmu untuk menerima tamu siapapun?" Nabi Lut lalu berkata kepada mereka, "Inilah putri-putriku, nikahilah mereka jika kalian ingin memenuhi syahwat kalian." Penduduk Sodom berkata, "Sesungguhnya kamu telah mengetahui, wahai Lut, bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri-putrimu. Dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Luar biasa bejatnya kaum Nabi Lut ini. Mereka masih berupaya untuk mendapatkan tamunya Nabi Lut alaihissalam untuk mereka setubuhi. Nabi Lut akhirnya pasrah dan berkata kepada tamunya, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan kaumku agar tidak menyerbu ke dalam rumahku ini. Aku tidak memiliki kekuatan fisik untuk dapat melawan tindakan bengis mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang ditakuti oleh kaumku. Aku merasa sangat malu dan kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan kaumku." Melihat Nabi Lut alaihissalam ketakutan, maka kemudian tamunya berkata kepada Nabi Lut alaihissalam, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Dia mengirim kami untuk menghancurkan kaummu, dan sesungguhnya mereka tidak akan dapat mencelakaimu." Dikatakan bahwa ketika Nabi Lut alaihissalam sudah terdesak, para malaikat itu keluar dari rumah dan memukul wajah penduduk Sodom yang menyerang rumah Nabi Lut alaihissalam dengan satu kepakan sayapnya, hingga membuat mata mereka menjadi buta. Bahkan dikatakan bahwa kaum Nabi Lut saat itu terlempar cukup jauh. Namun dengan mata yang sudah buta, mereka tetap kembali lagi dengan meraba-raba
Lalu mereka mengancam Nabi Lut bahwa mereka akan menguasai para tamunya itu pada esok hari dan membuat perhitungan dengan Nabi Lut alaihissalam karena telah mencegah mereka. Kaum Sodom ini tidak mengetahui bahwa esok paginya mereka akan diazab oleh Allah dengan azab yang dahsyat. Setelah kejadian tersebut, pada malam itu juga para malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihissalam dan keluarganya untuk keluar secepatnya dari negeri Sodom. Karena waktu subuh hampir tiba. Inna maw'iduhumus subah. Sesungguhnya Allah mengazab kaum Nabi Lut di waktu subuh. Allah menjadikan waktu subuh sebagai waktu kebinasaan mereka. Karena waktu itu manusia dalam keadaan tenang dan dalam kenikmatan tidur di akhir malam. Malaikat juga berpesan kepada Nabi Lut alaihissalam, dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Nabi Lut dan keluarganya dilarang untuk menoleh ke belakang ketika azab itu dijatuhkan kepada kaumnya. Nabi Lut juga diperintahkan untuk berada di bagian paling belakang untuk mengawal keluarganya. Lewat tengah malam, Nabi Lut keluar dari rumahnya bersama 2 putrinya. Mereka berjalan dengan cepat menuju keluar kota sesuai perintah para malaikat, yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk menoleh ke belakang. Menurut sebagian pendapat, istri Nabi Lut tidak ikut serta keluar dari negeri Sodom bersama Nabi Lut. Karena istri Nabi Lut ini tidak beriman kepada Allah, ia akan diazab bersama penduduk negeri Sodom. Nabi Lut dan keluarganya sudah berjalan cukup jauh meninggalkan negerinya, dan akhirnya waktu subuh pun tiba dan matahari pun telah menampakkan sinarnya. Maka ketetapan Allah dijatuhkan atas kaum Nabi Lut. Tidak ada yang dapat menahan atau menghalangi azab yang sangat dahsyat itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma jaa'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandzud." Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas menjadi di bawah. Kami balikkan dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Ketika azab itu datang, sebagian penduduk Sodom dalam keadaan tertidur lelap. Tiba-tiba negeri mereka dicongkel Allah, diangkat Allah ke atas langit, lalu dibalikkan yang atas menjadi di bawah. Penduduk negeri Sodom pun kaget dan berteriak keras, sehingga teriakan mereka terdengar di mana-mana. Dan kemudian negeri mereka dijatuhkan ke bawah. Kemudian didatangkan kepada mereka angin yang sangat kencang. Dan kemudian mereka dihujani dengan batu yang terbakar, dengan batu yang panas, yang datang bertubi-tubi, tidak pernah berhenti menghantam mereka. Batu-batu yang menghujani atau menghantam kaum Sodom tersebut telah diberi tanda oleh Allah untuk hanya menghantam kaum Nabi Lut alaihissalam saja. Maka musnahlah seluruh penduduk negeri Sodom dan tidak ada yang tersisa satupun. Dan Allah selamatkan Nabi Lut dan 2 putrinya sebelum subuh dari azab tersebut. Semua itu merupakan nikmat dan karunia dari Allah dan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Azab yang diterima kaum Sodom ini bukanlah azab yang biasa, tetapi azab yang kekal, azabun mustaqir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad sabbahahum bukratan adzabun mustaqir." Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal. Azab mustaqir yaitu azab yang menetap, azab yang kekal, azab yang terus-menerus berlangsung. Yaitu azab yang terus berlangsung dari mulai mereka diazab di dunia sampai mereka masuk ke alam barzah, kemudian dibangkitkan, kemudian masuk neraka. Mereka akan terus-menerus diazab oleh Allah selama-lamanya tanpa henti. Sungguh mengerikan. Inilah azab yang diterima kaum Nabi Lut alaihissalam karena buruknya perbuatan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzuqu 'adzabi wa nudzur." Maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku. Ma'asyiral muslimin, sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah negeri Sodom dihancurkan Allah, kemudian bekas negeri tersebut Allah jadikan danau yang airnya berbau busuk, sehingga tidak dapat digunakan oleh manusia. Danau inilah yang sekarang disebut dengan Bahrul Mayyit atau Laut Mati. Disebut Laut Mati karena laut tersebut memiliki kandungan garam yang sangat tinggi. Setiap 1 liter airnya mengandung kurang lebih 35 gram garam. Sedangkan air laut biasa, setiap 1 liternya hanya mengandung 3 gram garam saja. Karena kandungan garam yang sangat tinggi, sehingga hewan apapun tidak dapat hidup di laut tersebut, sehingga disebut dengan Laut Mati. Dan lokasi Laut Mati tersebut merupakan lokasi dengan dataran paling rendah di dunia, yaitu 400 meter di bawah permukaan laut. Jadi sangat dalam sekali.
Ada yang mengatakan karena negeri itu dulunya dicongkel Allah sangat dalam, kemudian diangkat ke langit, kemudian dihancurkan, maka bekas congkelan tersebut menjadi danau atau yang sekarang disebut Laut Mati. Wallahu a'lam. Inilah kisah Nabi Lut alaihissalam yang diutus kepada kaum Sodom, kaum yang memiliki perilaku buruk dan menyimpang, kaum yang pertama yang mempelopori perilaku homoseksual, laki-laki mengawini laki-laki dan perempuan mengawini perempuan. Karena saking buruknya perilaku buruk mereka, sehingga Allah binasakan dan hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Meskipun kaum yang mempelopori homoseksual telah dibinasakan Allah, tapi perilaku menyimpang ini masih terus dilakukan oleh sebagian orang hina di belahan dunia. Bahkan sebagian negara dunia berniat untuk melegalkan praktek homoseksual atau LGBT. Dan ini sangat mengkhawatirkan, karena perilaku ini cepat sekali menular. Sebagaimana di negeri Sodom, yang awalnya hanya satu kota yang berperilaku menyimpang seperti ini. Namun, lama-lama seluruh kota di negeri Sodom, semuanya melakukan hal yang sama, yaitu melakukan praktek homoseksual, sehingga Allah hancurkan seluruh kota. Karena saking bejatnya perilaku ini, sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Jika kalian mendapatkan ada orang yang berbuat seperti kaum Nabi Lut, maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya." Hukuman bagi kaum pelaku homoseksual atau lesbian atau yang disebut dengan liwat adalah dibunuh. Namun terjadi khilaf tentang cara menghukumnya. Sebagian ulama berpendapat, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan banyak ulama lainnya, mereka berpendapat bahwa hukuman buat mereka, yaitu para pelaku homoseksual dan lesbian atau liwat, adalah dirajam, baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah. Sedang menurut Imam Abu Hanifah, hukumannya adalah dibawa ke bukit, kemudian dilempar dan dihujani batu. Sebagaimana azab yang pernah menimpa kaum Nabi Lut alaihissalam. Mereka diangkat oleh Allah, lalu dijatuhkan, kemudian dihujani batu sehingga mereka binasa. Wallahu a'lam. Demikianlah kisah yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan dan melindungi kita, terutama anak-anak kita, dari perilaku bejat homoseksual dan lesbian. Amin. Semoga kisah ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.